hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita umat percaya. Dan saat ini kembali lagi kita dalam ibadah Minggu kita di rumah masing-masing tentunya. Baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Bahkan sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya nyata-Mu bagi hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan tolong kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, bahkan apa yang kami renungkan bersama-sama, semuanya itu berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan kiranya urapi. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan Yesus, biarlah Tuhan urapi sendiri dalam setiap perkataan, tingkah laku, tutur kata, biarlah Tuhan kiranya menyertai hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Di hari Pentakosta ini kita boleh menyatakan, boleh melihat karya luar biasa bagi Tuhan. Ketika Dia disalibkan, Dia dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga, dan setelah itu Dia memberikan bagi kita Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita. Dan untuk terlebih lagi itu, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sebenarnya kita akan baca seluruh perikop ini, tapi mari kita hanya baca 4 ayat saja. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan dihinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan pada hari ini atau pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema karya Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan seperti yang dijanjikannya sebelumnya, ketika Dia naik ke surga, Roh Kudus datang tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak perayaan-perayaan dilakukan bangsa Israel di masa perjanjian lama untuk mengingatkan mereka terus-menerus kepada Tuhan. Ada perayaan roti tidak beragi, ada perayaan Paskah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Ada hari Sabat, ada hari Pondok Raya Daud. Banyak, ada perayaan buah sulung dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak peringatan? Karena manusia sering mudah lupa. Karena itu kita harus sering diingatkan tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu ada begitu banyak orang Israel yang datang jauh-jauh dari berbagai penjuru ke Yerusalem untuk mengabdi, untuk berbakti kepada Tuhan. Dan hari itu juga dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dengan datangnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah berperan dari awal, bahkan pada saat penciptaan. Tetapi waktu perjanjian lama, Roh Kudus bekerja dari luar. Roh Kudus bisa meninggalkan kita.
Contoh ketika Raja Saul jauh dari hadirat Tuhan, Roh Kudus pergi dari dia, Roh Kudus meninggalkan dia. Dan Daud pun berdosa. Dan supaya Roh Kudus tidak keluar daripadanya, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat teks ini. Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus tidak keluar masuk lagi saat kita percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh. Roh Kudus tinggal dalam kita. Boleh kita bandingkan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan sampai 14. Mari kita lihat dalam ayat 1 sampai 4 ini. Perhatikan di sini ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, lidah-lidah seperti nyala api, angin keras, dan bahasa roh. Namun pada saat itu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang semua orang lain mengerti, tidak perlu ditafsirkan lagi. Lalu bagaimana dengan bahasa roh di 1 Korintus 14? Di sini adalah bahasa roh yang diperuntukkan kepada Allah, bukan jemaat. Dan harus ada yang menafsirkan. Jadi ada perbedaan di sini. Tapi yang indah adalah bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menjamah kita, untuk bekerja di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi sekarang kita mau merenungkan bagaimana Roh Kudus mengubah dan apa peranan Roh Kudus. Yang pertama, perubahan. Kita lihat 120 orang yang tadinya yang takut melarikan diri saat Yesus ditangkap dan disalib, termasuk Petrus, diubahkan oleh Roh Kudus dan berani. Petrus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sejak 3 tahun dan melihat mujizat Yesus. Apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena apa? Karena dia takut. Bahkan sebelumnya dia berjanji ingin ikut dan mati bersama-sama dengan Yesus. Namun setelah Roh Kudus turun, murid-murid dan Rasul Petrus diubahkan dan berani menjadi pengikut Kristus. Nah, itulah yang saya katakan peranan Roh Kudus. Ada perubahan yang hebat terjadi. Kalau kita lihat Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Roh Kudus memakai orang-orang untuk menjamah dan mengubah. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam keluarga kita, istri dipakai untuk mengubah suami, begitu juga sebaliknya. Sebelum Tuhan menjamah orang lain, Dia ingin menjamah hidup kita terlebih dahulu. Hidup Petrus diubah untuk mengubah banyak orang. Dan demikian pula dengan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keyakinan. Mari kita lihat ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hati mereka sangat terharu, menusuk hati mereka dengan sedih dan mengakui dosa mereka. Seseorang berubah karena bukan perbuatan mereka atau kekuatan mereka, tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata Roh Kuduslah yang meyakinkan mereka atas dosa yang mereka perbuat. Kita ini hanya adalah alatnya saja. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi yang paling penting untuk mengubahkan seseorang itu adalah bukan kita, atau bukan kekuatan kita, atau bukan kemampuan pikiran kita, tidak. Tetapi Roh Kuduslah yang mengubah seseorang itu boleh merasakan dosanya dan mau berbalik dari dosanya itu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, baptisan bukan menyelamatkan, tetapi sebuah tanda seorang sudah bertobat. Ada 3.000 orang yang bertobat pada saat itu dan memberi diri mereka dibaptis. Ini adalah suatu tanda luar biasa yang menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita tiap waktu, tiap saat. Maka mari saat ini Bapak, Ibu Saudara, mari dengan keyakinan kita yang teguh, keyakinan kita yang penuh bersama-sama dengan Tuhan, mari kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, supaya kita jadi saluran berkat bagi hadirat Tuhan. Nah, yang ketiga, ini paling penting Bapak Ibu Saudara, dan sama-sama penting, bekerja melalui komunitas. Di akhir pasal ini dinyatakan betapa Roh Kudus bekerja di sebagai komunitas orang percaya, atau saat ini gereja. Gereja muncul dengan suatu dimensi baru, komunitas yang bertekun dalam bersekutu, dalam belajar firman, menyembah Tuhan, saling melayani, dan punya gaya masing-masing untuk jiwa-jiwa baru. Mereka juga punya kerukunan yang indah melalui Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah perbedaan, di tengah-tengah perbedaan, kesatuan Roh Kudus berikan, dipakai menjadi atmosfer bagi kita. Kita harus punya passion kepada Tuhan, vertikal. Kita harus passion kepada sesama, horizontal. Dan kita harus punya passion untuk menjangkau orang-orang yang masih belum percaya, untuk kita menangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai kita melalui Roh Kudus. Dan biarlah kiranya kita memberikan diri kita untuk dijamah dan mengubah orang-orang di sekitar kita. Di gereja manapun kita ditempatkan, kita melakukan bersama-sama, bersatu di tengah perbedaan yang ada, dan menjangkau orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Mari kita lihat waktunya Tuhan, karena kita percaya segala sesuatu waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan biarlah melalui karya Roh Kudus dalam hari Pentakosta hari ini, kita boleh melihat bagaimana 120 orang yang tadinya takut dan melarikan diri saat Yesus ditangkap, mereka diubahkan oleh Roh Kudus. Mereka menjadi berani. Nah, melalui keyakinan kita, Roh Kudus mengubahkan kita untuk kita mengakui dosa kita dan memberi diri kita diubahkan di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi, mari kita sesama pelayan Tuhan, mari kita bekerja untuk amanat agung. Karena untuk itu semualah kita bekerja. Untuk semua kita itulah tujuan kita. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengubahkan kita, mengingatkan kita betapa penting hari Pentakosta itu. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi firman Tuhan yang mengubahkan kami, untuk kami lebih percaya lagi di hadapan Tuhan, untuk kami boleh lagi Tuhan mempunyai gaya kami kepada Tuhan, hubungan kami kepada Tuhan, hubungan kami kepada sesama, bahkan untuk menjangkau orang-orang yang belum dimenangkan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan memakai kami melalui Roh Kudus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kami pengertian yang mendasar bagi kami, supaya kami boleh mengerti tentang hari Pentakosta ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus. Hamba-Mu saat ini boleh berhenti berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu akan selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Berkata-kata selalu, supaya kami selalu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur, kami berdoa. Amin.